Gimana mau maju ke bantai kapok, Malaysia malah incar tim lemah peringkat bawah. Berbuntut panjang, buntut timnas Indonesia di Smackdown Bahrain, nama AFC jadi Arabian Football Comedy. Lah, benarkah miskin taktik? Inilah tugas baru Sinteyong dari PSSI. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Malaysia mengincar tim-tim lemah peringkat bawah demi mengais poin di FIFA Matchday pada November 2024 dan kapok merasakan kekalahan usai dibantai oleh Selandia Baru. Timnas Malaysia fokus mencari tim-tim lemah untuk laga persahabatan di FIFA Matchday pada November 2024 usai terbantai ketika melawan Selandia Baru. Ya, keputusan memilih Selandia Baru sebagai lawan di FIFA Matchday pada Oktober lalu berbuah kenyataan pahit yang harus dirasakan oleh timnas Malaysia. Lawatan ke Auckland berubah kekalahan telak dari Selandia Baru dengan 4 gol ke gawang Malaysia tanpa satupun bisa dibalaskan. Kekalahan itu membuat Malaysia turun 1 peringkat dan saat ini menghuni posisi 133 ranking FIFA. Dan seolah tidak mau mengulang kesalahan yang sama, kini Malaysia pun berfokus mencari tim-tim lemah untuk FIFA Matchday pada November. Malaysia sudah memastikan satu lawan mereka untuk agenda tersebut, yakni Timnas India yang berada di posisi 125 dan dijadwalkan akan digelar pada 19 November nanti. Nah, guna melengkapi 2 pertandingan untuk agenda tersebut, Malaysia pun tengah mencari satu tim lain yang akan dijadikan lawan. Sebelumnya, ada 3 tim yang masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, diantaranya adalah Maladewa, Bangladesh, dan juga Afghanistan. Hal itu disebutkan oleh jurnalis Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun X pribadi. Maladewa, Bangladesh, atau Afghanistan adalah beberapa tim Asia Selatan lainnya yang diketahui masuk ke radar FAM untuk aksi persahabatan internasional. Ya, pertandingan rencananya akan digelar 5 hari sebelumnya bertemu India pada 19 November, tulis Zulhelmi Zainal Azam. Namun, informasi terakhir menyebutkan jika Afghanistan dipastikan tidak akan menjadi lawan Malaysia pada November nanti. Afghanistan telah dijadwalkan melakoni 2 pertandingan melawan Nepal dan Tajikistan selaku juara di Piala Kemerdekaan Malaysia 2023. Karena itu fokus Malaysia kini hanya tersisa pada 2 tim lain yang cenderung berperingkat rendah, yaitu Maladewa di posisi 163 dan Bangladesh yang berada di posisi 185. Malaysia kini giat mencari lawan dari Asia Selatan dengan pasukan seperti Maldives dan juga Bangladesh, tulis Makan Bola. Ya, dapat dimaklumi kenapa Malaysia mengincar tim yang lemah. Misi mengais poin agar peringkat FIFA mereka tak mengalami penurunan lagi. Sekaligus menjaga jarak dari timnas Indonesia yang kini duduk di peringkat ke-133 FIFA, Malaysia tak mau kehilangan kesempatan. Ya, timnas Indonesia akan dihadapkan pada 2 laga sulit dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Potensi kekalahan dan penurunan peringkat FIFA menanti skuad Garuda, itulah yang coba ingin dimanfaatkan oleh Malaysia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Usai timnas Indonesia dirugikan ketika melawan Bahrain, nama AFC diganti oleh netizen tanah air menjadi Arabian Football Comedy. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram @erza1v2 di mana dia memposting foto logo AFC beserta motonya yakni The Future is Asia. Dalam unggahan tersebut terlihat arti AFC yang semula berarti Asian Football Confederation diganti dengan Arabian Football Comedy. Nah, tidak hanya mengubah arti dari AFC sendiri, unggahan itu pun mengubah moto The Future is Asia menjadi The Funny is Asia. Dan tidak cukup sampai di situ juga, akun tersebut juga menuliskan keterangan jika AFC adalah the biggest comedy federation in the world atau federasi komedi terbesar di dunia. Tercatat,
Foto tersebut diunggah oleh akun @erza1v2 pada tanggal 11 Oktober atau 2 hari setelah laga antara Bahrain versus Timnas Indonesia. Nah, dapat disimpulkan jika unggahan tersebut merupakan bentuk kekecewaan pendukung Timnas Indonesia yang memang merasa dirugikan ketika melawan Bahrain kemarin. Netizen tanah air menilai Timnas Indonesia dirugikan sejak awal, di mana wasit yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan yakni Ahmed Alkaf berasal dari Oman. Oman sendiri berada dalam satu federasi dengan Bahrain, yakni West Asian Football Federation, sehingga penunjukannya ditakutkan memunculkan keberpihakan. Nah, tak disangka ketakutan pendukung Timnas Indonesia itu pun terbukti, di mana wasit Ahmed Alkaf dianggap banyak menguntungkan tuan rumah Bahrain sepanjang laga. Ya, Ketua PSSI Erick Thohir belak-belakan mengenai tugas untuk Sintayong pasca dievaluasi ada hubungan dengan taktik Timnas Indonesia. PSSI telah selesai melakukan evaluasi terhadap Sintayong dan Timnas Indonesia usai 2 hasil minor dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Segera setelah itu dilakukan, Erick Thohir pun langsung memberikan tugas baru untuk Sintayong dan anak didiknya di skuad Timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan strategi Timnas Indonesia jelang menjamu 2 lawan kuat dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Sintayong diharapkan benar-benar mempersiapkan strategi sebaik mungkin ketika melawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Taktik dinilai sebagai kelemahan skuad Garuda meski mampu mencuri poin di markas Bahrain, tetapi kekalahan melawan China sangatlah mengganggu. Publik tanah air menilai Sintayong terlalu ceroboh ketika memainkan eksperimen ketika Timnas Indonesia melawat ke Qingdao. Hal itu ditengarai sebagai penyebab utama Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari China dan membuat kehilangan 3 angka. Erick Thohir pun mengaku sudah berbicara serius dengan Sintayong. Target pun tak bisa dirubah. Timnas Indonesia harus finish di 4 besar di dalam grup C. Saya sudah bertemu dengan Coach Sintayong ya. Kami serius bicara soal target Timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup. Karena ini menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya. Terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan, ujarnya. Ya, taktik dan strategi menjadi sorotan utama Erick Thohir. Menurutnya Timnas Indonesia harus bisa menjaga stabilitas yang sudah dibangun. Apalagi pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi nanti digelar di markas sendiri, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir dengan tegas menginginkan Timnas Indonesia harus sudah siap secara taktik ketika menjamu kedua lawannya di Jakarta nanti. Ya, kita harus maksimal ya secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main. Dan taktik juga harus sudah siap dan juga harus matang, kata Erick Thohir. Ya, Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima klasmen sementara grup C dengan torehan 3 poin. Hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah, kekalahan dari China masih tidak bisa diterima sejumlah fans di tanah air. Kekalahan itu bahkan memunculkan seruan Sintayong dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia saat ini. Karena itulah hasil 2 pertandingan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 sangatlah penting bagi Indonesia.